tentang hutang, karena lu pernah berhutang. Orang berhutang menggunakan nama gue, jadi gue yang bayar. Kok bisa? Karena gue terlalu baik orangnya. Bekerja di bank, tapi lu juga pernah ikut Indonesian Idol. Iya benar. Nah, cuma sampai 27 besar. Berapa prosesnya sebenarnya sampai yang kalau kita lihat dulu di TV atau mungkin cuplikan di YouTube tuh ketemu sama jurinya? Nah, gue di spill kayaknya udah 10 tahun yang lalu soalnya. Gue ngomongin gue nikahan cuman di KUA 15 juta doang, terus gue ngomonginnya sambil pakai make up. Soalnya itu orang mana sih? Amerika. Dia mau merit di KUA doang, nggak ada resepsi. Iya, jadi aku hamil di luar nikah? Enggak, gue nggak hamil di luar nikah. Sekeluarga gue, nyokap gue tuh nggak iyain. Oke deh, di luar nikah. Ternyata gue baru tahu sekarang dari adik gue bahwa iya mama nggak iyain aja soalnya kayaknya kakak hamil di luar nikah, katanya gitu. Enggak, sumpah. Welcome to Talk to Talk Podcast. Let's talk now. Masih bersama gue, Andri. Hari ini ada guest. Ini temen gue. Dia ini kalau lu suka dengan konten-konten yang keuangannya, dia ini adalah salah satu yang menurut gue yang famous. Nama akunnya Mama Bertitik Uang. Namanya Ayu Sara. Hai. Dia tadi menyebut dirinya apa? Financial Literacy and Inclusion Specialist. Literacy dan Inclusion Specialist. Dan gak mau disebut sebagai financial influencer. Boleh sih. Cuman tadi gue udah bilang sama Andri kalau gue bilangnya influencer tuh sebenarnya gini, kalau gue bilang gue influencer, orang-orang mikirnya gue nari TikTok gitu. Kalau gue bilang gue content creator, apalagi sama bule, mereka mikirnya gue content creator yang hanya kipas angin. Kipas angin tuh? Hanya kipas angin bahasa Inggrisnya apa? Hanya kipas angin, just fan. Kipas angin kan? Hanya kipas angin. Hanya kipas angin. Only fan. Oh iya. Jadi apa ya, content creator keuangan oke lah. Tapi sebenarnya content creator kan kayak cuman atasnya doang ya. Sebenarnya yang gue lakukan adalah financial literacy dan inclusion juga. Oh, oke. Tapi kan lu berangkat dari memang banyak memberikan konten-konten yang isinya memang financial. Betul. Misalnya kayak terakhir-terakhir yang gue sempat lihat tentang hutang, karena lu pernah berhutang. Orang berhutang menggunakan nama gue, jadi gue yang bayar. Oh, orang berhutang menggunakan nama lu. Betul. Kok bisa? Karena gue terlalu baik orangnya. Berarti ini ngajuin pinjamannya ke institusi keuangan dong? Iya betul, gue yang mengajukan duitnya buat. Iya. Oh lu baik sekali. Iya, bodoh. Mau lagi kayak gitu? Enggak. Lebih ke bodoh sih itu ya. Itu kejadian kapan? 2000, prosesnya tuh 2018, 2017, tapi gongnya adalah 2019 karena dia nggak bayar cicilannya. Gue yang bayar cicilannya gitu. Emang dia minjem waktu itu buat apa? Nanti kalau gue ceritain semuanya tahuan siapa. Itu spesifik banget tuh. Spesifik banget, tapi intinya adalah untuk kepentingan yang pada saat itu gue juga punya kepentingan di situ. Gitu. Oh, oke. Iya, tapi gue sudah tidak berkepentingan. Hutangnya cicilnya masih ada karena sama gue, jadi kayak gitu deh. Jadi karena gue takut SLIK gue bermasalah, dan karena pada saat itu gue udah sekitar 5 tahun di dunia keuangan, jadi gue tahu kan konsekuensinya. Gue gak mau SLIK gue jelek, udah gue bayar deh. Lu bayarin utang orang lain? Iya, betul sekali. Tapi lu jadi berhutang? Iya, jadi terimbas lah. Tapi itu bang, kadang ada orang emang gak layak ditolong. Iya, tapi sebenarnya orang bisa aja layak ditolong, tapi kan kita nggak tahu orang tuh berubah kayak gimana. So the best way I think just do what makes sense. Ya, minjemin identitas kita ke orang buat ngutang, itu kan nggak make sense ya. Iya sih. Jangan dilakukan gitu. If you think it don't make sense, just don't do it. Itu bagian pertama ya, jangan terlalu baik, apalagi meminjamkan identitas buat orang lain ngutang. Dan biasanya kan orang ketika udah berurusan dengan yang namanya duit, apalagi hutang piutang, itu kelihatan tuh karakter aslinya muncul kan. Orangnya kayak gimana. Karena kalau gue baca buku yang ini ya, gue lupa lagi siapa, si Morgan Housel bukunya apa? Psychology of Money. Bukan.
Oh jadi lupa ya judulnya. Padahal itu salah satu buku Ayo, favorit gue. ayo apa? Morgan Housel. Financial the psychology of Psychology of Money. money. Iya, the Iya kan? psychology of money. Iya. Iya, psychology of money. Memang orang itu duit itu sebenarnya sangat-sangat personal. Bagaimana orang memandang duit itu adalah di mana dia dibesarkan, keluarganya seperti apa, culture-nya seperti apa. Dia akan memandang duit ya kan seperti gimana caranya dia dibesarkan. Betul. Kalau orangnya misalnya besar di keluarga yang miskin, tidak tahu bagaimana cara mengelola uang, dia tumbuh besar akan seperti itu juga. Apalagi kalau dia nggak bisa keluar dari lingkungan yang seperti itu. Dia akan mengcopy dan akan meneruskannya lagi nanti ke anak-anak. Nah kalau lu bro, lu perintis sama pewaris bro. Gue nggak bisa bilang gini, diri gue itu adalah 100% perintis. Karena buat gue ya, apapun yang dilakukan oleh orang tua gue pasti akan selalu ada kontribusi. Jadi nggak bisa dibilang kok gue 100% perintis. Kayak misalnya gini deh, paling simple, nyekolahin dan kuliahin gue itu kan udah mark dari mereka melakukan sesuatu buat gue. Betul. Tapi ya mungkin kalau ngomong konteksnya perintis adalah dari situ lu memulai sesuatu yang bisa jadi nggak ada di lingkungan keluarga lu atau saudara-saudara lu, ya mungkin tuh bisa dibilang ada perintisnya juga. Tapi 100% buat gua kayaknya enggak deh. Setuju. Sebenarnya kalau, nah balik lagi tadi sama yang kata siapa Morgan, ya si author dari buku itu. Morgan Housel gitu. Iya. Kan kalau dia bilang gimana orang tua ya, sebenarnya orang tua gue juga nggak jago-jago banget ngatur uang ya. Betul. Iya, tapi tapi mungkin dari nyokap gue tuh dia tuh sangat resilience banget ya. Waktu when I was growing up, nyokap gue yang sangat pekerja keras, banyak sekali cobaan-cobaan, kita jatuh dia berdiri lagi, jadi resilience itu yang nempel banget ke gue gitu. Dan karena yang sejak yang di 2019 itu kan gue tuh sisa gaji gue tuh udah nyaman banget ya bro. tahun 2019 itu gue cuma sisa 800.000 buat survive di Jakarta. 800.000 lu tahu kosan gue aja 1.700.000 waktu itu. Terus lu hidup gimana? Berarti minus 900.000 kan? Iya. Gue nyari tambahan. Iya, gue nyari kerja tambahan. Iya, resilience sih gitu, minta kerjaan kayak gitu. Ke orang yang penting halal gue kerjain. Resiliensinya jadi dari situ yang sebenarnya not necessarily ke orang tua kita pinter ngatur uang atau enggak kita akan kayak gitu, tapi mindsetnya atau apa ya, atau ya I think mindset sama resiliensi baru yang itu bisa jadi foundation kita berpikir lebih logis terhadap kita kan punya kehidupan, punya tujuan, resourcesnya which is uang itu tuh kita menggunakannya dan mengalokasikannya seperti apa. Oke. Nah, yang menarik gini, gue kalau mendengar cerita dan mencari tahu tentang diri lu ya, lu itu kan awal, correct me if I'm wrong ya, lu kerja dulu kantoran ya? Kerja di bank ya? Iya. Nah, sempat kerja di bank, tapi lu juga pernah ikut Indonesian Idol kan? Iya, benar. Nah, itu Indonesian Idol tahun berapa sih? Gue Indonesian Idol tahun 2012. 2012 itu siapa juaranya waktu itu? Regina. Oh ya, kayak Regina. Nah, cuma sampai 27 besar. Ya tapi lumayan. Emang. Lu melewati yang biasa tuh kalau di Jakarta kan di PRJ biasanya. Aduh, gue di Bandung waktu itu. Oh, di Bandung. Di ITB di Ganesha. Oh, tapi berarti lu melewati berapa proses sih sebenarnya sampai yang kalau kita lihat dulu di TV atau mungkin cuplikan di YouTube tuh ketemu sama jurinya. Itu kan masih babak-babak awal kan? Nah, boleh display kayaknya udah 10 tahun yang lalu soalnya. Ya, boleh lah. Gitu kan. Sebuah sejarah lu, histori lu lah, boleh lah. Jadi sebenarnya, anyway, jadi gue tuh disuruh ikut audisi Indonesian Idol tuh gara-gara temen pasan gue mau ikut, nggak ada temen, ya udah gue bantuin. Sering banget cerita kayak gitu ya? Iya. Ke syuting sinetron, nggak ada ini, gue temenin tapi lu yang dapet gitu. Iya, kenapa ya? Nggak tahu. Karena apa? SOP, skenario Tuhan anyway. Nah abis itu kita ngantri itu ya, semakin pagi semakin bagus, karena makin di depan. Gue ngantri dari jam 5 nyampe juri pertama itu kita kayak masuk lu tahu wartel nggak? Nah, tahu lah wartel. Wartel kan ada
ada kabinnya ya. Iya. Kabin ya, apa sih? Iya. Ruang bilik. Ya, bilik, ya. Bilik. Nah, itu tuh nyanyi depan situ. Segede apa biliknya? Bilik kayak bilik wartel. Jadi nih, kayak misalnya Bilik wartel kecil banget kan? iya, jadi kayak lu di situ, gue nyanyi nih di sini. Gitu. Lu jurinya dekat gitu. Dong. Oke. Itu abis itu, nah kita tuh 10 orang. Dari 10 itu cuma ada yang 3 lolos. Oke. Terus lanjut lagi ke babak selanjutnya. Itu sama lagi juga di bilik lagi. Oke. Kayak di biliknya beberapa kali gitu deh. Terus abis itu kita baru masuk ke ruangan di mana itu tuh ruangan tapping, kita nyanyi sambil di tapping aja, tapi belum ada Anang, Ahmad Dhani dan lain-lain. Nah abis itu sebulan kemudian baru kita dikasih email, dikasih telepon. Tuh masih sebulan lagi. Ke Jakarta ya untuk kita ketemu juri Indonesian Idolnya. Tapi pura-puranya itu tuh di Bandung. Jadi pakai baju yang gue pakai pas audisi segala macem. Kebongkar sebenarnya. Gue pikir itu hari yang sama loh. Capek kali si Anang dan lain-lain gitu. Lelah ya, apalagi katanya Anang gampang capek. Gue nggak tahu sih. Nggak tahu. Anang gampang capek katanya. Iya, gue juga emang udah usia 30 gampang capek ya. Ya, memang sih. Berarti memang ada jarak sebulan ya? Sebulan apa ya? Nggak langsung lah gitu, beberapa minggu. Oke. Tapi lu dipesenin untuk pakai baju yang sama. Ketika lu lagi sebelumnya, lagi lalu ngantri. Ketemu tuh. Terus akhirnya ketemu itu pas lagi ada siapa aja? Jurinya Anang, Ahmad Dhani sama Agnes Monica. Oke. Terus lu rasanya gimana ketemu dengan mereka bertiga? Karena kan legend. Nah, karena dulu tuh gue kan masih umur 17 tahun ikutan Indonesian Idol. Jadi ya masih ABG labil banget ya. Jadi I put them on a pedestal. Jadi mental gue kena gitu loh. Jadi kayak takut aja gitu. Anxious. Way too anxious. Harusnya kan kalau lu udah masuk nih ke sini, all you need to do adalah just sing and just be yourself. Tapi gue nggak bisa pada saat itu. Jadi kayak kemakan my own thoughts. Ya, lu jadi istilahnya sekarang tuh terlalu banyak overthinking. Iya, overthinking. Kalau udah overthinking, suara jadi serak ya kan. Gak bisa tidur, suara serak lagi. It's not good. Tapi growing pain ya. And I'm glad gue mulai itu dari pas gue kuliah. Jadi pas udah selesai kuliah, tinggal kebodohan gue tinggal sisa-sisanya. Gitu nyanyi lagu apa? Supaya mereka bisa kasih lu lolos ke babak berikutnya. Raisa. Yang mana? Semuanya telah berbeda. Serba salah. Oke. Serba salah. Terus lu lolos. Tiga-tiga oke. Tiga-tiganya oke. Berarti suara lu bagus ya. Lu kenapa gak nyanyi aja sampai sekarang? Sebenarnya gue tuh nyanyi. Sampai sekarang sih nyanyi? Enggak. Di abis dari Indonesian Idol tuh gue kan nyanyi terus tuh. Nah, nyanyi terus tuh sampai gue masuk jazz band jazz tahun 2014 sampai 13 sampai 15 tuh gue masuk band jazz di Bandung yang itu tuh rising. Udah, gue merasanya zaman dulu ya kan, mungkin gue zaman masih cafe itu lagi banyak live music. Iya, tapi karena kita fokus ke jazz klasik banget, jadi kita tuh kayak we were really good back then. Namanya Chakraborty by the way. Iya, dan semuanya skillful, bagus-bagus. Dan lo tahu Juicy Lucy nggak? Juicy Lucy tau? Iya, dulu kita tuh manggung bareng dia kalau ada acara-acara. Oke. Gitu emang gue, jadi dulu tuh mirip-mirip lah sama Juicy Lucy. Nah tapi pada saat itu gue ngerasa kayak gue merasa pada saat gue nyanyi, people looking at me like, ya itu dia kan, gue overthinking kan. Mereka tuh cuman melihat gue dari luarnya aja gitu. Padahal gue merasa pada saat itu, ikan gue juga pinter ya. Gue pengen dong diapresiasi karena kepintaran gue. Gitu, tapi kan gak kelihatan orang gue nyanyi. Ya memang kan lu sebagai penyanyi kan, bukan sebagai Ferry Irwandi bisa. Bodoh amat, teman gue ini sebut aja namanya. Sebagai Ferry Irwandi. Iya, tapi gue tuh kayak nggak mau aku tuh kayak gitu. Jadi I don't feel good. Padahal kan sebenarnya keren ya penyanyi ya. Iya keren lah. Iya, tapi pada saat itu karena gue juga I was a very good student. IPK gue bagus, bagus lah gue, mahasiswa
berprestasi. Oh, berarti lu lebih memilih yang penting gue terlihat lebih pintar dibandingkan nyanyi yang lain. Saya bukan kata lebih pintar, gue tuh suka sesuatu yang berpikir gitu. Oke, Iya, thinking ya, iya. intelektual. Nah, Nah, itu lebih intelektual. Walaupun sebenarnya pas nyanyi juga kita menggunakan banyak intelektual ya. Kita ngatur suara, kita ngatur interaksi sama publik Iya, gitu. itu kan ada ilmunya semua. Ada ilmunya semua gitu. Cuman pada saat itu gue tidak menikmati implementasi ilmu itu. Oh. Tapi gue sukanya, lu tahu nggak? Gue tuh apa yang gue sukain adalah bikin Excel, bikin soal cerita, terus gue menyelesaikannya sendiri gitu. Jadi sesuka, jadi pokoknya waktu itu kalau ada yang susah kenapa dibikin mudah gitu. Itu gue suka sesuatu yang susah. Emang ini ya suka mempersulit diri sendiri ya. Iya, suka, hobi. Iya, nah jadi pada saat itu gue lulus kuliah, gue keluar dari bandnya dan gue apply kerjaan di MT-nya salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Iya, gue tahu. Itu sebenarnya tinggal Google aja di LinkedIn lu pasti udah tahu sih. Gue malah biar gampang tolong dong riset dan compile pakai ChatGPT gue. Langsung muncul semua. Iya. Selama lu aktif di internet ya. Gampang buat riset orang. Oh yang Iya. menarik ya. Lu padahal punya kesempatan untuk masuk ke dunia entertainment yang mungkin diimpikan banyak orang. Tapi ada momentumnya lu malah tinggalin. Iya. Tapi gue bersyukur sih. Kan suami gue kan orang WNA kan. Jadi dia tuh kalau nonton TV tuh gak tahu siapa sih ini siapa gitu kan. Yang selama perjalanan gue, Yura Yunita, itu kita dieliminasi bareng-bareng di Idol. Pinggir-pinggiran. Oh, itu bareng sama gue. Pinggir-pinggiran pernah ikut Idol. Zaman gue. Banyak yang pernah ikut Idol dulu tapi sekarang terkenal tapi dia bukan juara gitu. Iya. Udah Vidi dulu juga pernah. Iya. Afgan juga. Iya Afgan juga. Oh, oke. Iya, terus Nadine Nadine Amiza. Itu kita di salah satu ajang pencarian bakat juga. Kita grand finalistnya, dia yang menang. Juicy Lucy yang kemarin tuh baru kayak, Juicy Lucy terkenal nih. Tapi setelah gue pikir adalah, oke, kalau pada saat itu gue band gue sama Juicy Lucy mirip-mirip nih levelnya di Bandung gitu ya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya sukses banget kan sekarang. I don't think I could endure those years. Iya sih, Juicy Lucy kan baru kedengarannya sekarang. Iya. Nah kayaknya gue gak akan bisa tahan seresilient mereka untuk mengejar di musik gitu. Karena menurut gue musik itu I like it but not my favorite. Terus plus bertahun-tahun masih menunggu bertahun-tahun berusaha di dalam industri yang nggak begitu gue suka juga akan berat. Jadi gue bersyukur sih ngambil jalan ini juga. Berarti bisa dibilang lu tuh punya talent ya, tapi lu nggak menikmati dunianya. Ada yang kayak gitu sih. Ada yang punya bakat jago banget main bola tapi tidak mencintai bolanya. Jadi dia cuma sebagai pemain ya emang pekerjaan aja buat dia. Dia pensiun ya udah. Ditinggalin semua yang berhubungan dengan bola. Ini zaman dulu tuh entertainment tuh toxic banget sih. Toksiknya? Mungkin sekarang enggak ya. Tapi zaman-zamannya gue dulu untuk yang perintis tuh keras banget. Sekeras apa tuh? Kayak misalkan lu ya, kalau misalkan lu gak ikutan party, lu dianggap gak asik, gak diajakin, padahal kan I was a good girl. Iya. Sebagai good girl, if I want to do something, I want to do something. Bukan karena kewajiban gitu. Kalau nongkrong aja dijadiin kewajiban, terus kalau baju-bajunya gak branded segala macam, I don't like it. Tapi bukannya sampai sekarang masih ada gitu. Kan gue udah gak di entertainment lagi gue. Jadi gue gak tahu. Lu gak tahu. Ya, kadang kan sekarang gitu. Geser kan ke sosial media gitu. Iya. Ya kayak misalnya lu mungkin di finance lu punya ada kelompok-kelompok geng-geng tertentu kan. Pasti akan selalu ada seperti itu tuh. Iya. Ya kan. Nah, kan kadang kita juga bisa lihat ada yang memang kalau ngelihat geng ini kayak seru banget ya, udah gitu diisi dengan dalam tanda kutip nama-nama besar dengan followers yang banyak. Kayak seru banget gitu. Dan orang mungkin ada yang ngelihat, gue kayaknya pengen deh masuk ke kelompok tersebut. Tapi kok susah ya? Karena ternyata kelompok tersebut,
punya dalam tanda kutip sekali lagi standar tertentu, misalnya omongan yang sering dibahas di tongkrongan mereka, simple kalau nggak juga handphone yang dipakai, kalau nggak handphone flagship kayaknya, kalau yang cuma mikirin satu entry level ke bawah, kalau ikut nongkrong kayak handphone gue beda sendiri. Karena sekarang ada orang dengan datang dengan perasaan kayak gitu kan. Iya benar. Nah, cuma kan akhirnya yang kayak gitu-gitu bikin apa sih? Bikin gue di umur yang sekarang kayaknya nggak perlu deh. Gue nggak ikut nongkrong pun juga nggak apa-apa, karena di satu sisi ya, apalagi gue kalau nongkrong kelamaan tuh gue malah pusing gue. Mendingan diri gue usia ya apa gimana? Satu mungkin usia juga, gue jauh lebih menikmati keheningan. Tapi ya gue kalau misalnya bikin kayak podcast konten kayak begini, ngobrol-ngobrol gitu, gue suka-suka ya. Tapi kan kita kan lagi nggak rame-rame, gue mau dong berdua. Ya, tapi kalau misalnya udah lebih dari 5 orang, puyeng gue. Iya, puyeng. Dan gue juga nggak ada niat untuk kalau misalnya lihat ada sekelompok orang, oh ini rame banget, gue pengen nyemplung di situ. Nah nggak usah. Tapi ya gue tahu dia temen. Dia juga tahu gue sebagai teman, ya udah dia titik itu aja, nggak perlu gue sampai yang perlu nimbrung yang gimana buat sih. Iya. Nah tapi gue tuh bersyukur banget sekarang tuh zamannya sosial media ya. Dulu kan kalau 10 tahun lalu deh, ya pas gue zaman Indonesia Idol, lu kalau mau jadi terkenal ya, mau lu jadi apapun deh, itu kan harus ada media besar kan yang menyaring lo. Betul. Lo kalau menjadi penyanyi lo harus masuk label. Labelnya pun ada berapa label Indonesia? Mungkin nggak akan ada sampai 10.000 label kali, label gede. Lo mau jadi artis harus masuk production house atau agency yang spesifik gitu kan. Jadi memang pada saat itu kalau lo nggak bergaul dan mengikuti pergaulan, there's big chance lo nggak akan networkingnya lo nggak dapat. Networking nggak ada gitu. Tapi sekarang di sosial media gue ngerasa banget. Dulu yang gue struggling ingin memantaskan diri kepada agency dan whatever. Sekarang don't give a di sini ngomong besar gak apa-apa. Gue sering ngomong takut ditonton mertua. Kalau ditonton mama sendiri nggak kan tonton mertua gimana? Kalau kita pakai bahasa Indonesia. Iya bener. Iya, I don't care. Jadi kayak kan kalau lihat Instagram gue, lu tahu gue ngomongin keuangan sambil makeup. Siapa yang melakukan hal itu, ya kan? Yes. Terus yang lain pada cakep-cakep, mungil-mungil. Gue, I take space. Tapi ternyata I think I'm doing great in social media. Dapat followers tuh banyak, followers ribuan. Tuh, jangan followers kayak sekte kan, teman-teman online. Tadi sempat bahas, dia nggak mau dibilang followers, nggak mau dibilang influencer karena berasa sekte. Tapi dia sendiri menyebut followers dia dengan apa tadi namanya? Kawanan beruang. Dengan lu menamakan followers lu ada identitasnya, lu tuh udah bikin sekte. Oh gitu, ya udah nggak jadi guys. Jadi kawanan beruang, teman-teman online aja. Teman beruang ya dinamain lagi. Iya. Mana kita tadi? Oh iya. Nah, gue kan nggak begitu bergaul ya kalau ada acara offline aja kayak yang pas kita ketemu datang gitu say hi gitu. Tapi kalau enggak kan gue di rumah-rumah aja kan. Dan dengan enggak main pun masih bisa kok mendapatkan sesuatu dari industri gitu loh. Exposure, dapat opportunity, nggak usah kita ngikutin orang. Karena sekarang ini lu jadi bisa menjadi media buat diri lu sendiri tanpa perlu lu bergantung tadi ya dengan misalnya let's say media konvensional kayak TV atau mungkin koran, majalah dulu ya. Sekarang nggak perlu, lu bisa punya media lu sendiri dan kalau nanti ternyata banyak orang yang suka, ya udah itu kan yang menjadi salah satu tolak ukur sekarang kan. Berapa banyak orang yang suka dengan si tokoh tersebut? Lihat engagement-nya, ngelihat seberapa banyak orang yang komen, berapa banyak yang memuji, berapa banyak yang setuju, berapa banyak juga yang menghujat juga ada. Benar. Ya itu kan memang part dari game-nya sekarang. Ya tapi jadinya pengalaman gue juga dia. Dulu gue pengen banget punya acara talk show sendiri. Tapi kan zaman dulu tahun 90-an atau tahun 2000-an awal punya acara talk show sendiri, which is kan lu harus masuk antara radio, jadi penyiar radio yang itu pun juga penyiar radio yang lu dapet prime time, yang lu dapet tandem, lu bisa ngobrol kayak talk show gitu, atau lu masuk TV kan.
Susah banget kan. Susah banget ya. Apalagi gue juga sadar gue udah minoritas sipit pula. Wah, double minoritas susah banget masuk ke dunia entertainment. Gue tau lah seberapa susahnya zaman itu kan. Tapi sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya kayak podcast, YouTube kayak sekarang, semua itu barrier yang ada itu dulunya tuh jadi hilang semua. Setuju. Jadi nggak ada karena sekarang semua bisa, selama dia mau belajar dan bisa ini ya kasih punya personality yang unik dan orang suka dengan hal itu, gampang dapetinnya. Setuju. Barrier Dibandingin dulu tuh susah banget. Oh my god, gila. Boro-boro. tuh entry-nya makin kecil ya. Betul. Dan akhirnya pun dari situ kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang kalau gue ya dulu nggak pernah gue sangka bisa gue dapetin. Termasuk salah satunya adalah networking tanpa perlu gitu ya nyemplung masuk ke grup atau geng orang-orang tersebut, tapi gue bisa kenal dan gue bisa berteman. Iya, betul. Tanpa perlu kayak begitu. Karena mereka mungkin juga ngelihat orang ini punya achievement tertentu, ada pencapaian tertentu, punya value juga yang mungkin gak di banyak orang lain punya, dan orang-orang respect terhadap itu. Dan itu mungkin juga yang dialami sama lu kalau menurut gue sih. Makanya ya kita gak perlu repot-repot harus ikut, harus nongkrong supaya mendapatkan itu semua jadinya. Ya kalau ikut nongkrong karena lu suka, yes sure. Tapi kalau misalkan karena harus, kalau lu nggak dapetin networknya, iya itu kayaknya very toxic ya, nggak bagus juga untuk kesehatan. Apalagi kalau anak baru ntar diperlakukannya, ya gitulah kadang-kadang kan. Gue kan di konten-konten keuangan juga bisa disebut kayak anak baru kan. Gue baru muncul 2024 tahun lalu munculnya, tapi dengan ya tapi baik-baik aja tuh. Karena kalau gue kan ketemu teman-teman yang satu niche juga ya kan, baik-baik sih alhamdulillah banget. Nggak kayak gue pikir kayak geng-gengan gitu. Gue pernah mendengar ini ya, kalau di Amerika itu kalau di beauty influencer, mereka kan lumayan toksik katanya kan. Oke. Biasanya setelah gue jadi influencer lagi konten kreator. Gue pikir juga akan toksik, kok ternyata enggak, orangnya baik-baik. Konten kreator yang se-niche sama gue. Iya. Iya, gue juga kenal dengan teman-teman lu. Nah, itu kan baik-baik. Baik-baik. Yang mentang-mentang punya kepopuleran jadi petantang-petenteng. Iya, tapi ada kan orang yang kayak gitu. Ada. Untungnya tidak dalam permainan kita mungkin ya. Ada mah pasti akan ada. Tapi ya mungkin kalau lu mendapatkan lingkungan yang gitu-gitu ya good for you lah. Iya, dan dengan kesosial mediaan ini, kalau misalkan ada pun orang kayak gitu, we could just leave. Ya udah gitu. Dan kehidupan kita masih akan baik-baik aja. Betul. Nggak perlu kita sampai harus nyembah-nyembah, nempel sama dia karena kita berharap sesuatu dari dia. Betul sekali. Iya, benar. Nah, coba gini, lu berarti ikut Idol 27 besar, terus lu tadi juga bilang lu sempat ngeband, lalu lu kerja di bank, dan tadi sempat ada kejadian. Tadi lu sempat cerita kalau ada yang berhutang tapi lu kasih nama lu. Nah, sampai akhirnya lu memutuskan, oke, gue pengen jadi content creator membahas tentang keuangan. Itu apa yang menjadi pemicunya? Ada lagi bro, tahun 2023 gue bulan Mei-an apa Juni itu ke Jepang. Nah pada saat itu gue masih 142 kilogram. Gue gede banget. 142 kilogram? Iya. Anjir, gede banget. Ini berarti udah mending. Kalau gue yang masih gede, gue pernah mikir aku huge. 142 kilogram tahun 2023, berarti itu 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Oke. Nah terus kan di Jepang gak bisa naik taksi, mahal, gak ngotak. Jadi banyak jalan, naik turun tangga segala macam. Nah balik ke Indonesia ternyata bantalan lutut gue sobek. Harus pakai kursi roda. Sementara pekerjaan gue pada saat itu, gue kerja di NGO pada saat itu. Pekerjaan gue banyak yang gue harus mobile banget. Dan mobilenya itu ke kota-kota yang nggak bisa pakai pesawat. Kan kalau pakai pesawat tuh bisa pakai wheelchair assistance kan. Ini harus jalan darat. Dan gue merasa
projectnya baru running dan gue ngerasa gue bisa jadi bottleneck banget nih kalau gue tetap di ini. Nah, pada saat itu gue mutusin bahwa udahlah gue mau fokus aja untuk recovery ya kan. Berarti lu resign. Gue resign, tapi tentu saja karena gue anaknya restless, gue suka kerja. Jadi gue memutuskan untuk tetap aja melakukan apa yang gue lakukan, literasi keuangan di konten gitu. Dan 1 Januari 2024 gue resign. Tanggal 6 Januari itu video pertama gue viral. Video pertama lu viral? Tunggu, berarti sebelumnya lu udah mulai jalanin dong? Udah. Dengan nama ini, Mama Bertitik Uang itu? Mama Bertitik Uang dari November 2023. Tapi dari akun pribadi gue, Ayu Sarah Hinch itu udah, tapi jelek banget. Jadi gue pikir udahlah bikin akun baru aja. Oh, dengan karakter Mama Bertitik Uang. Okay. Tapi gue penasaran, kenapa lu memilih namanya Mama Bertitik Uang? Karena kalau Mama Beruang aja udah ada yang ambil. Terus, tapi by the way websitenya mamaberuang.com ya. Terus ini website tuh. Selain diklik QR code-nya. Ada voucher apa? Ada voucher. Ada voucher diskon apa? Kalau klik ke sana. Iya. Karena Mama Beruang, karena kan gue mama ngomongin keuangan kan. Okay. Ngomongin keuangan, makanya Mama Uang. Oh. Tapi kan orang kalau image-nya ngomong beruang kan langsung kepikirannya beruang. Iya. Look at me. Kenapa gue nih ya. Okay. Lu kalau ngelihat gue dari dunia nyata ya, teman-teman online. Gue tuh beruang banget. Gue kelihatan ya, gue rada lebar ya. Andri segini, gue space-nya segini, kelihatan gue lebar. Tapi mungkin lu nggak tahu gue tuh tinggi banget. Gue 173 cm. Iya. Jadi hampir setinggi gue. Gue ada 80. Iya, hampir setinggi gue. Gue berarti gue tinggi dan besar dan gue kayak beruang. Jadi gue pernah ngobrol ini sama yang lain, terus mereka bilang, I couldn't think anyone that would suit that name better than you, katanya. Gue beruang banget, jadi I am the brand, I am the beruang. Lo gini, biarpun mungkin ya buat sebagian orang menjadi, kan kadang-kadang kan orang bagi cewek punya badan besar kan merasa minder, tapi lu embrace ini malah menjadi karakter lu. Jadi personality lu di sosial media. Iya, karena kalau kita ngomong tentang beruang, beruang apa? Yang serem, grizzly bear ya kan? Polar bear. Tapi ada juga Winnie the Pooh. Ada Masha and the Bear juga. So I could be anything. Tergantung. Kalau gue mau intimidasi bisa. Kalau gue mau jadi cute-cute aja kayak Winnie the Pooh bisa juga. Tapi itu kenapa milih Mama? Kenapa gak Tante? Tante. Kalau Tante kan minimal gini, kayak gue bisa bilang, Tante iPhone 17 dong. Kalau Tante biasanya kan kalau dibilang iPhone 17 dong, kayak mau berapa, mau yang warna apa, mau yang biasa atau mau yang pro. Kalau Mama mau iPhone 17 dong, iPhone 17 baru juga ganti handphone. Nah itu gue pengen marah-marah aja soalnya. Jadi mama-mama yang ngomelin lu semua, boros lu gitu. Iya. Oh, jadi itu awal mula lu pemilih nama seperti itu. Oke. Gitu. Dan ternyata pas gue kepikiran nama itu, gue cek domainnya mamaberuang.com, gak ada yang ambil. Coba. Gak ada yang ambil. Jadi setelah gue kepikiran itu, gue cek domainnya, gue langsung beli. Besoknya gue bikin PT Mama Beruang. Langsung bikin PT? Iya, luar biasa. Mama Beruang Edukasi Sejahtera. Setelah PT-nya selesai, gue ngajuin Haki Mama Beruang. Jadi teman-teman yang mau daftarin Haki Mama Beruang gak bisa. Udah terdaftar di Haki. Mantap. Tapi memang lu sebelumnya udah tertarik memberikan edukasi tentang financial? Iya, kayak pengalaman profesional gue semuanya di literasi keuangan dan inklusi keuangan. Terus juga ditambah tadi pengalaman lu di ini ya. Pengalaman pribadi ya. Ya pengalaman pribadi tadi yang hutang gitu kan. Jadinya lu salah satu trigger lu juga buat ini bikin akun Mama Beruang. Menarik ya. Berarti baru mulai sekitar 2023. Sekarang 2025 followers 200 ribuan di Instagram. 250.000. 250.000. 255.000. 250.000. Oke. Ditegesin 200.000. Iya. Itu cepet tuh teman. Apalagi untuk keuangan ya. Iya, untuk keuangan dan di era sekarang di mana nyari followers tuh lebih susah dibandingin dulu. Sekarang kan kalau kita bikin konten kita rame, tapi
intensi orang buat nge-follow tuh jauh lebih kecil dibandingin dulu. Karena konsep explore dan FYP. Iya kan? Oke. Dibandingin Gitu dulu. ya? Dulu kan lu asal dari satu rame, yang nge-follow lu bisa banjir, satu aja yang rame. Sekarang lu rame nih. Let's say lu ada bikin reels hit puluhan ribu, ratusan ribu. Yang nge-follow lu paling cuma Ya? ini. Beda banget sama dulu. Karena mungkin orang ngelihat ya, nanti juga nongol lagi di ini gua, ngapain gua follow. Make sense. Bedanya gitu. Kalau sekarang, kalau dulu kan enggak. Dulu kan memang orang biar nggak kehilangan kontennya, gua follow biar nongol terus di feed. Tapi sekarang kan ada konsep FYP gara-gara TikTok. Gitu gue nggak notice sih. Lu nggak notice? Iya, karena kan gue baru aja 2 tahun kan. Iya. Kan lu udah jauh lebih duluan. Oh gitu ya. Iya kayak gitu. Makanya pertumbuhan followernya itu sekarang jauh lebih lambat dibandingin dulu. Karena konsep FYP itu, tapi ya lu 2 tahun segitu sih, hitungannya cepet lah. Iya, gue merasa cepet juga alhamdulillah. Cepet. Nah terus berarti lu banyak menyampaikan konten-konten tentang finansial tentang keuangan. Tadi kan lu sempat bilang ada satu video lu yang konten lu atau video? Konten biasa atau video? Iya, video sih. Video. Apa tuh yang jadi bikin lu rame banget sih? Gue ngomongin gue nikahan cuman di KUA 15 juta doang, terus gue ngomonginnya sambil pakai make up. Oh, gue pernah lihat itu sama suami lu tadi kan? Iya, gue tadi. Berarti di Indonesia di KUA? Di KUA, di Cianjur. Di Cianjur. Suami itu orang mana sih? Amerika? Dia mau merit di KUA doang, gak ada resepsi? Iya. Nah itu ceritanya gimana? Iya, jadi aku hamil di luar nikah? Enggak, gue gak hamil di luar nikah. Emang aku nikah di KUA dong pasti hamil di luar nikah. Sumpah sekeluarga gue tuh, nyokap gue tuh ngeiyain, oke deh di luar nikah. Ternyata gue baru tahu sekarang dari adik gue bahwa iya mama ngeiyain aja, soalnya katanya kayaknya kakak hamil di luar nikah. Katanya gitu. Enggak sumpah enggak hamil di luar nikah. Orang tua lu parah banget sih mikirnya. Minimal mama nanya sama lu kan, kenapa lu cuma asumsi sendiri. Iya, jadi ya udah, ini nikah di karena kita pikir oke, kita punya uang nih. Mending kita ngundang orang banyak. Berapa sih Indonesia? Minimal 50 juta, 100 jutaan ya. Kalau merit 100 jutaan. Itu tahun berapa tuh kan? 2000, gue merit 2016. 16? Oh iya, udah inflasi 10 tahun jadi 200 juta. Ya, 150 jutaan gitu ya. Oke, abis itu gimana gitu kan. Nah terus pada saat kan gue sama suami gue beda umur jauh gitu kan. Karena satu dan lain hal, suami gue uang pensiunnya kepake kan. Kalau di Amerika tuh ada namanya 401k ya. Sempet kepake, dia harus jadi mulai dari awal. Jadi kita tuh kayak gue pikir daripada buat hambur-hamburin sehari, mendingan buat di manage dan buat dana pensiun kita juga kan ke depannya. Karena waktu itu juga gue ngapain, oh iya ya pensiun butuh dana ya. Gue belum ngumpulin, gue merasa telat juga. Itu aja, dan gue pun gak masalah dengan, dan gue pun gak suka ribut-ributan orangnya. I don't like to do something just because we have to do it. Ya karena kan kalau pesta pernikahan kan ada kayak susrahan segala macam. What's the point of that gitu? Walaupun itu kan tradisi ya. Iya tradisi. Iya tapi iya di gue merasa sayang aja uangnya kalau dipakai pesta sehari seperti itu gitu. Jadi akhirnya udahlah di KUA aja. Cianjur pula lagi. Ya orang tua gue di Cianjur, KTP gue masih Cianjur soalnya. Oh oke. Jadi kan KUA Cianjur. Ya udah Cianjur aja. Udah habis KUA udah kelar gitu. Udah. Gak ada gimana? Makan sama keluarga di restoran, tapi makan aja. Iya. Simple banget ya? Simple banget. Happier that way. Tapi mungkin ya, jangan-jangan nyokap lu gak bilang harus pesta, mungkin karena itu tadi masih berpikir lu tuh harus malu kalau dinikahin, dibikin pestain. Iya. Jadi malu, udahlah kau aja. Itu mungkin jadi blessing in disguise buat lu. Nyokap lu salah kira, dia berasumsi. Iya juga ya. Tapi, nah, relationship gue sama orang tua gue tuh nggak bisa disamain sama dengan yang lain ya. Kan kalau orang lain, mungkin anak-anak Indonesia tuh lebih nurut ya ke orang tua. Gue dari kecil tuh nggak kalau gue mau melakukan sesuatu, gue akan melakukan itu.
gue nyokap bokap gue nggak pernah minta izin. Guenya seringnya minta jadwal gitu. Jadi pas gue bilang mau nikah sama mama papa, gue nggak minta, "Ma, aku mau minta izin nikah." Enggak, gue bilang, "Ma, aku pengen nikah tanggal segini, mama kosongin jadwal ya, papa kosongin jadwal." Itu statement, pernyataan bukan pertanyaan. Iya, itu pernyataan aja gitu. Jadi gue tidak mau biarkan orang tua gue ada Ada argumen. Nggak, aku bernikah aja gitu. Dan gue bersyukur banget orang tua gue sebebas itu sama gue. Jadi dari kecil gitu ya. Jadi gue nya pun kalau misalnya gue ada kesalahan dalam kehidupan, orang itu gara-gara gue nggak menyalahkan mereka gitu. Jadi gue belajar sendiri dan karena itu juga beberapa hal gue merasa gue sangat dipercaya oleh mereka gitu. Ya, tapi cerita itu unik sih karena memang nggak lazim, anomali lu nikah doang di KUA sama bukan juga dengan orang Indonesia. Itu juga akan menjadi added value. Udah tuh slot lah buat sebuah konten tuh buat jadi viral. Iya. Saya kira lu itu awalnya berapa sebelum lu ada video itu, awalnya followers lu berapa? Yang jadi pengikut lu? Sekte lagi. Sekitar 3.000-4.000-an, tapi itu dalam kurun waktu dari 4 bulan gitu loh. Dan itu pun gue pakai teknik kayak follow-followin orang dulu, nanti mereka follow balik. Jadi effort lah. Tapi setelah itu dari video itu kayaknya dapat sekitar 500-900 followers. Terus dari situ bergulir lagi aja. Viral lagi. Ya, jadi recurring ya semuanya ya. Iya. Lu dapetin momentumnya semua di situ tuh. Oke. Nah cuman gini, sekarang lu bikin konten-konten tentang finansial kan ada juga orang-orang yang sebenarnya ya kurang lebih mirip lah. Contoh mungkin yang orang-orang di circle lu. Ya. Kan kasih edukasi kurang lebih sama. Terus sekarang yang membedakan konten lu dengan konten yang lain apa? Nah sebenarnya pembahasan bisa jadi sama, tapi cara kita membawakan kan beda. Iya. Tuh, terus dan karena dunia sosial media ini, jadi pilihan tuh kan kalau sebagai yang ngelihat konten, pilihan kan banyak ya. Contohnya deh, gue Olivia Louis sama Mbak Alin Wiratmaja ya, cewek-cewek nih bertiga. Ada yang lebih cocok, lebih nangkep belajarnya kok sama Mbak Alin, ada yang sama Olive, ada yang sama gue kayak gitu. Dan itu kan cocok-cocokan aja sebenarnya untuk belajar dari manapun. Jadi gue pikir selama kita jadi diri kita sendiri, true to ourselves, akan ada aja kok gitu. Nah tapi masalahnya gak semua orang punya kemampuan dan bisa untuk menjadi diri mereka sendiri gitu loh. Iya. Karena emang gak gampang loh untuk show off, dijadikan sebuah karakter ya, sebuah personality di sosial media, menggunakan karakter lu yang genuine. Yang apa adanya itu ditonjolin. Iya. Karena kebanyakan karakter yang apa adanya itu kan gak menarik, membosankan. Nah sebenarnya menurut gue kata siapa membosankan, kata siapa dulu nih? Karena kayak gini, gue kan juga banyak kasih ini ya tentang personal branding. Kenapa banyak orang yang melakukan kegiatan personal branding, let's say paling gampang konten lah di sini konteksnya, biasa-biasa aja. Karena di hidupnya sehari-hari orang itu juga biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik diri dia. Kalau diajak ngomong juga ngangong-ngangong, dan karena tidak ada unsur yang menarik dari diri dia, dan dia juga merasa diri dia juga nggak ada sesuatu yang menarik. Mungkin beda kalau lu ya, lu mungkin karena juga berangkat dari sempat ada di entertainment, bisa jadi. Maybe you know gimana caranya untuk embrace itu kan. Nah, tapi banyak orang tuh nggak tahu. Dan gue tiap kali bawain personal branding kan ada 3 yang menjadi ini ya fondasi. Gue sering nyebutnya 3C, yaitu C pertama clarity, lu harus jelas lu pengen dikenal sebagai siapa dan apa yang lu lakukan, karena itu kan tujuan personal branding kan. Ya, supaya orang dapat persepsi tentang lu nih, lu tuh siapa, tanpa nanti ketika lu repot-repot datang ke suatu tempat, lu harus memperkenalkan diri satu-satu, bagiin kartu nama, menjelaskan iya saya kerjaannya ini, ketemu lagi orang berikutnya, iya saya tugas kerjaannya ini, nama saya ini, itu kan repot. Tapi personal branding kan mengangkat itu semua kan.
Jadi kayak semacam hack kan. Nah, itu yang C yang pertama. Lalu C yang kedua ya of course competence. Lu kompeten gak ngomongin tentang finansial? Kalau ternyata lu cuma kompeten yang dikejar ojek kayak kan? Iya, cuma kalau ngomong ya kan nggak ada lisensi lagi. Kan sekarang harus ada lisensi kan. Gila. Nah itu juga pengaruh kompeten lu kalau kompeten sudah. Nah yang ketiga itu karakter. C yang ketiga karakter karena itu kan yang menjadi cover lu. Yang menjadi kalau buku tuh ya itu cover. Yang menjadi orang lihat dengan melihat lu kayak gini dan dengan sosok lu seperti ini orang masih tahu oh ini Mama Beruang. Nah itu tuh yang banyak orang kalau gue lihat ya ketika di C yang ketiga ini bingung karena itu tadi merasa apa yang unik dari gue, personality apa yang bisa menjadi pembeda dari yang lain. Karena merasa itu hidup gue biasa-biasa aja. Dan ketika mereka mencoba menjadi diri dia yang apa adanya, dengan hidup dia yang apa adanya juga itu, dan dikonsumsi nih sama publik ya, sama audiens, orang nggak menarik. Apa yang menarik dari diri dia? Secara fisik juga nggak ada ya sesuatu yang wow, yang membedakan. Secara juga pemikiran, secara juga isi kontennya ya, gue juga pernah denger ini dari yang lain yang lebih menarik. Udah akhirnya kesini. Mungkin ya itu bedanya lu adalah ya lu udah tahu selanya gimana akhirnya lu dapetin. Nih kalau misalkan gue jadi mahasiswa terus gue disuruh harus membedah personal brandingnya Mama Beruang 3C apa gue bisa melakukan itu tapi sebagai yang melakukannya what I did adalah I just being myself karena menarik. Nah karena karakter lu itu tadi gue bilang karakter lu itu dengan lu sekarang ini nih apa adanya lu ini memang udah ada yang bisa dijual dalam tanda kutip ya. Nah tapi gue yang gue lihat nih ya teman-teman yang mau personal branding ceritanya ya kan kalau gue mah just be yourself gitu ya tapi tetap aja udah bilang be yourself tetap dandan terus gitu ya terus harus lah atau kayak gini dandan terus personal branding di kamera halo nama saya who the fuck saying things like that in front of camera kayak gitu loh. Ini kalau misalkan gue dari awal kan, karena premis gue adalah just be yourself. Gue juga hai gue gitu kan, terus sambil terserah gue mau pakai apa, mau pakai daster juga gue. That's me being myself. Kayaknya gue punya gue punya asumsi bahwa kalau misalkan ya, terutama kalau perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan gitu di kamera aja bilang kayak gini, terus dia ngerasa public speakingnya nggak bagus. Hai guys, aduh gimana ya, malu. Itu kan orang-orang bisa kayak, sesuatu nih gitu. Kalau menurut gue, tergantung ya, apakah kita mau dilihat sama orang atau apakah kita mau jadi diri kita sendiri karena menurut kita udah ada nih yang seru-serunya, atau kita kurang menjadi diri kita sendiri sehingga kayak itu kalau mau jadi sendiri-sendiri tuh jadi diri sendiri sampai ke akar-akarnya gitu loh. Karena kalau yang gue lakukan, gue pada saat awal gue menyadari bahwa konten kreator lain, yang di niche gue kecuali yang kripto ya, kripto itu kan beda lagi ya, bro kripto beda. Tapi yang di Fernapalingnya kan ngomongnya tuh pada lebih lebih edukatif gitu kan gue datang dar ngomongnya gue elu, terus sambil make up pula, kadang-kadang gak di make up, kadang-kadang pakai daster, because I am true to myself to the sampai setitik bubuk pasirnya tuh ya diri gue aja gitu. Ya coba kalau misalkan gue kayak gue pengen kayak be myself tapi setiap kali konten gitu gue pakai baju yang rapih, mungkin gue nggak akan seseru ini perjalanannya karena gue jadi diri gue sendirinya cuma sampai kayak 80% gitu. What do you think? Ya itu bakal gue bilang pembedanya. Lu udah nyaman dengan diri lu sendiri dan lu percaya diri dengan diri lu sendiri. Iya sih. Mbak, percaya diri. Sebagian besar orang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri sih. Kalau mereka pengen yang sesuatu yang genuine di awal apalagi ya dari diri mereka, apa yang menarik dari orang tersebut? Karena gini deh, orang-orang yang terkenal itu, yang orang-orang yang famous itu, tuh perhatiin deh, pasti mereka punya personality yang kuat banget. Jadi akan menciptakan either orang-orang akan suka banget sama dia atau benci banget sama dia. Orang-orang dengan personality yang kuat kayak gitu tuh. Kayak misal, ya kayak Timo misalnya kan,
akan ada orang-orang yang memuja banget dia atau Hmm. juga ada orang-orang yang nggak suka sama dia. Tapi apakah aslinya kayak begitu? Enggak juga ya. Ya nggak juga kan orangnya aslinya nggak begitu. Tapi ya itu bagaimana cara dia untuk mendapatkan atensi dan personality itu yang dia tonjolin. Nah, tapi ya balik lagi, kalau menurut gua, lu nggak perlu itu karena lu udah nyaman dengan diri lu dan orang menerima ke ini ya, keaslian karakter lu itu. Nah, tapi balik lagi, kalau orang-orang itu tidak nyaman dengan dirinya sendiri, apa yang mau apa yang mau Benar-benar. dikonsumsi sama publik? Jadinya memang sekarang ini personality akan selalu menjadi faktor penentu apakah orang akan suka sama lu atau enggak. Ya memang gue juga nggak terlalu setuju karena akhirnya kan orang itu akan selalu di atas karya-karya mereka kan. Betul. Padahal sebenarnya kan kalau mau idealismenya ya, gue kan pengennya karya gue yang lebih dikenal dibandingin guanya kan. Iya. Tapi ternyata sekarang susah untuk zaman sekarang di era sosial media itu. Akhirnya yang menentukan adalah siapa yang ngomong, siapa yang nulis, siapa yang ada di video, siapa yang nulis buku Setuju. atau apapun itu. Setuju. Jadinya lu harus siap dengan konsekuensi itu. Kayak kalau lu cuma jadi orang yang biasa-biasa aja sekali lagi, sulit untuk bisa menonjol. Mungkin ada analogi yang cocok mungkin ini kali ya. Ini ibarat kalau misalnya zaman dulu pas kita masih sekolah, guru itu cenderung lebih inget murid yang pinter banget atau yang bandel banget. Tapi murid yang setengah-setengah, yang biasa nggak ingat mereka, lebih gak gampang diinget. Kita pun juga kalau mungkin lu pernah reunian, lu mungkin akan lebih inget, oh ini dulu yang pinter banget yang ranking 1 terus ya. Iya. Oh ini yang Bandung banget nih. Tapi yang biasa-biasa, lu sering namanya ya. Benar. Tapi memang otak manusia dirancang seperti itu. Makanya kalau gue bilang mah subjektif itu akan selalu tetap bermain. Betul. Ya kalau lu baik lagi, kalau menurut gue, ya lu bermain dengan karakter lu yang apa adanya itu, tapi ternyata emang karakternya menarik, ya orang suka aja dengan itu. Dan buktinya adalah angka nggak bohong kan, 255.000. Iya sih, itu tadi menarik banget sih. Berarti kalau seperti itu, kitanya sendiri harus nyaman sama diri kita sendiri ya, kayak menerima diri kita sendiri sampai ke keburukannya. What do you think? Iya, bisa jadi sih ya. Memang kan ya, karena orang nggak percaya diri kan karena nggak merasa nyaman dengan dirinya sendiri kan. Mungkin punya luka yang pernah didapetin dari let's say orang tua atau mungkin orang-orang di sekitar dia atau mungkin mantan Lagi. Benar. Banyak kan akhirnya yang membuat self esteem orang tersebut jadi jelek gitu. Tapi ya lu melakukannya dengan baik ya, gue ya udah pertahankan aja. Jangan mengubah tim yang sudah menang terus-terusan menjadi tim yang kalah kira-kira. And the best part about yang Mama Beruang, gue nggak capek dengan karakter ini because this is just me. Iya. Lu nggak perlu capek. Iya, gue nggak perlu capek. Kalau gue agak capek. Kenapa? Ya kan balik lagi, gue kan sebenarnya nggak gitu terlalu suka dengan ini ya, interaksi apalagi dengan banyak orang. Makanya kalau datang ke event yang banyak banget orang mesti gini, gue tuh capek karena energi gue terserap di situ. Tapi ketika akhirnya kamera on, ya gue playing part gue sebagai sini gue sebagai podcaster, gue sebagai orang yang host podcast ini. Ya udah, tapi ketika nanti kamera off pun gue pulang ke rumah, ya udah gue just being myself yang gue lebih suka di depan laptop, main game, atau nonton Netflix. Yang kalau gue pikir-pikir, kalau itu yang gue tunjukkan di kamera, di konten, ya nggak ada yang menarik. I disagree, but okay. Nggak ada yang menarik karena ini kan ada satu disiplin ilmu yang ini kan di act of performance. Gue nggak tahu lu pernah belajar teater atau enggak, tapi kan ketika lu udah naik ke panggung, lu masuk ke peran lu tersebut, ya itu peran lu, itu role lu, itu karakter lu. Nanti ketika lu turun dari panggung, you back to the ya lu sebagai apa adanya.
Interesting. Sebenarnya karena gue suka, sebenarnya performing itu gue suka. Dan dulu kan gue pernah jadi penyanyi, gue pernah touring sama band gue, dan sekarang gue jadi content creator keuangan. Mirip bro, preparationnya dan apa yang gue lakukan tuh mirip. Kayak misalkan pas gue nyanyi, gue olahraganya adalah lari sambil nyanyi, biar gak haho-haho di panggung gitu kan, sama stamina kuat. Sekarang gue gitu juga, biar gue sambil bawain materi sambil jalan-jalan gak haho-haho, gue juga lari sambil nyanyi, biar karena nyanyi itu adalah the best form untuk ngatur pernafasan. Nah terus kayak misalkan kan kalau pas manggung gue lagi sedih kayak gimana, kalau udah manggung harus senyum, harus ekspresif gitu kan. Sama juga ternyata kan dengan kayak gini kita banyak diundang talk show, diundang diundang ngajar juga. Gue juga ada corporate training kan. Pas corporate training I treat them as performing gitu. Jadi kalau kayak I don't feel like it, tapi harus ngajar. Jadi mengajar itu ada act of performance juga tau. Ya, memang. Gue pun juga. Buat gue, kalau ada orang ngundang gue buat ngasih training, atau gue sebagai speaker, buat gue itu gue lagi perform. Bukan gue lagi sedang duduk, ya udah yang penting ngomong. Nah, itu kadang yang membedakan orang itu ketika lagi di stage, bagus atau enggak kalau menurut gue. Mungkin ilmunya, apa yang dia tahu, knowledge dia, sama lah kurang lebih lah. Atau mungkin dia lebih pintar. Tapi kan bagaimana cara delivernya kan? Exactly. Nah, cara delivernya itu kan adalah salah satu menurut gua di act of performance. Bagaimana lu tampil di panggung atau di depan kamera sebagai sebuah karakter yang memang akan orang lirik, orang lihat. Sekarang kan gitu kan, yang penting lu orang mau lirik lu atau enggak. Setuju. Rule of thumb. Dalam waktu 2 detik, 3 detik lu gak jelas, konteksnya gak ada atau lu gak menarik, orang skip lu. Ya kan? Ya tapi lu melakukannya kalau lu nggak perlu effort ya justru bagus lah. Yang susah tuh adalah orang harus banyak orang butuh effort. Iya. Untuk kayak gitu. Most of the time sih oke, tapi emang iya namanya manusia kan kadang-kadang I don't feel like it, gue lagi sedih, gue lagi sakit misalkan. Tapi kalau tapi karena kita maintain konsistensi kayak gitu dan kadang-kadang pakai act of performing juga gitu. Ya, jadinya udah tau lah bagaimana caranya switch on, switch off ya kan. Ya kan? Jadi gue tuh pernah lihat pas lagi Katy Perry kalau nggak salah ya. Yang Katy Perry itu kalau nggak salah baru aja dicerain kan. Itu kan dia lagi persiapan di backstage tuh. Dia lagi baca suratnya atau lagi baca message-nya gitu. Itu kan dia lagi nangis sesenggukan kan. Itu pas lagi dia harus naik, it's kayak like a different person. Iya kan. Lu kayak ngelihat emang tuh Katy Perry yang bisa lu lihat di stage. Yang lagi manggung. Pas lagi di bawah, dia lagi hancur-hancur ya, tapi dia langsung switch ganti. Benar-benar, itu sih. Iya makanya itu juga gue ngebayangin deh kalau gue jadi penyanyi, gue kayaknya gak bakal bisa sekaya gitunya deh. Gak akan kuat. Kalau lu kan lebih karena pengen lebih terlihat intelektual dibanding nyanyi. Enggak, tapi kalau nyanyi ya, kalau lu serak aja, lu ada event gede terus lu serak, lu mau ngapain? Iya memang, makanya kan harus jaga suara. Kan kalau misalkan ngajar nih, corporate training gitu, gue lagi serak nih, gue bisa aja bawa tim mereka yang banyak, yang sedikit kan bisa diatur kan. Oh, kalau nyanyi iya sih. Iya, kalau nyanyi gak bisa. Gak bisa. Nyanyi bersyukur loh, jadi begini kerjanya di keuangan. Nah, lu selama ngasih edukasi keuangan, apa sih yang sering muncul dari followers lu tuh masalah-masalah keuangan? Sama kayak lu jangan-jangan utang. Karena gue banyak konten yang naiknya tentang utang, banyak yang suka curhat gitu. Aku juga kelelep utang bla bla bla. Ya, dan yang nyebelinnya adalah banyak banget yang gue lihat tuh gara-gara nggak jujur aja sebenarnya. Hutangnya itu nggak jadi masalah, tapi yang masalah tuh nggak bilang ke pasangan. Oh, oke. Ya, jadi gue punya utang segini nih sebenarnya. Gue punya utang segini, suami gue nggak tahu. Banyak yang kayak gitu. Atau enggak terjebak sama pasangan yang red flag keuangan banget. Red flag keuangan contohnya gini. Biasanya kalau yang cowok tuh suka kayak gini. Ini masih jadi pacar aja, demanding banget nih. Gitu, demandingnya tuh ada yang pernah cerita kayak dia mau
eh, mau ke tempat sushi sendiri, minta transfer, padahal si ini tuh nggak kerja dan lain-lain, dan masih pacaran baru banget kayak gitu. I don't feel like it, tapi kalau enggak dia dimarahin, dikata-katain kayak gitu. Tapi kan banyak cowok mau kondo kayak gitu, Sar. Enggak, si ceweknya yang minta. Oh, ceweknya? Iya, karena kalau yang cowoknya, kalau misalnya dari sisi ceweknya, banyak juga pasangan yang nggak mau kerja aja gitu, udah nikah nggak mau kerja, bukan karena dia tidak kompeten, tapi kayak gengsian banyak gitu loh. Kayak misalkan, iya sih, pekerjaan di luar lagi susah, tapi kan bisa misalnya nge-grab dulu, gojek dulu, atau apa aja dia halal, dia mah nggak mau. Gitu, jadi kurang ada apa? Pekerja kerasnya gitu. Sementara yang kalau aku lihat, yang perempuan terhadap suami yang ada masalahnya tuh banyaknya yang request sesuatu yang memang kurang realistis. Dan setelah nggak diminta malah jadi emotional abuse. Misalnya minta iPhone 17 sekarang juga. Iya, kalau nggak putusin. Atau nggak dikata-katain. Siap. Tapi kenapa ya orang kayak gitu ya? Kan lu baru pacaran, lu belum nikah, belum ada tanggung jawab kan sebenarnya ke orang tersebut ya. Tapi kenapa sih gitu? Tahu. Nggak tahu diri ya. Nggak tahu benar. Gue orang tua gue they raise me well, jadi gue nggak tahu kenapa orang bisa kayak gitu. Iya kan? Apa mungkin karena mentang-mentang gue udah ada pacar nih. Coba Iya, seberapa mental provider. Iya. Banyak yang bilang mental provider nggak? Menurut gue mah mental provider tuh nggak kayak gitu sih. Iya sih. Itu mah lebih kayak dianya mental pengemis. Betul. Terus ya kadang-kadang juga sering dibikin rame adalah first date siapa yang harus bayar, split bill atau cowoknya yang bayar. Kan ada yang kayak gitu tuh. Iya. Ada yang gitu juga. Diributin banget. Banyak ribut banget. Kenapa sih hal kayak begini harus dipeributkan dan lu permasalahkan di sosial media gitu loh? Menurut lu gimana? Ya kalau cowoknya mau bayar semuanya ya udah, kalau ternyata split bill ya udah, itu juga baru first date. Ya udah kan. Tapi kalau gue sih lebih memilih gue yang bayar sebagai cowok, apalagi kalau misalnya gue yang ngajak. Apalagi kalau yang ngajak ya. Apalagi kalau gue yang ngajak. Tapi kalau misalnya udah tahu sama tahu, apalagi dia lagi duitnya lagi susah nih bulan ini, ya udah. Iya. Kan lu harus bisa ngelihat situasi, ngelihat konteksnya dong, tanpa harus kayak apa sih orang yang pakai kacamata kuda ngelihat pokoknya harus kayak gitu, nggak bisa ada perubahan. Ya kasihan jadinya yang menjadi pasangannya, kan akan selalu ada menjadi keset dalam sebuah relationship. Benar. Iya. Terus ada lagi yang kemarin tuh Michelle Halim kalau nggak salah ya. Yang influencer dulu. Yang selain donatur dilarang ngatur. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi SJW-nya gue adalah lu pada mau diatur. Siapapun gak ada yang boleh ngatur gue. Sebenarnya kalau gue kayak gitu, tapi kalau gue ngelihat dari dinamika keuangan dan gender social norms kita, kan karena effortnya seluruh dunia itu membuat perempuan makin naik level of equality-nya. Iya. Ya, tapi karena ya patriarkinya kan panjang banget tuh dari belakang. Jadi walaupun udah di up, tapi masih belum nyampe ke titik yang benar-benar equal, tapi kelihatan gitu effortnya ya kan. Nah sementara patriarki yang mempengaruhi laki-laki, kayak misalkan kebutuhan ke social norm yang harus mental provider segala macam, itu tuh belum nurun, belum seimbang gitu loh. Jadi memang gue ngelihat dari segi, by the way gue dulu kerja di NGO, jadi banyak study gender juga. Jadi gue bisa ngeliat kayak, oh iya sih ini bagian dari patriarki yang menyusahkan laki-lakinya belum stabilize gitu. Jadi kayak ininya naik yang ceweknya untuk perempuan kita improve lebih cepat, yang buat laki-lakinya belum improve secepat yang itu perempuan. Kayak gitu. Jadi kan kayak cowok harus bayar, itu patriarki loh. Iya. Emang itu patriarki banget. Itu patriarki banget. Atau enggak cowok kalau enggak bisa menghidupi, enggak laki gitu kan. Padahal kan kalau misalkan suami istrinya lebih sepakat gitu kan, ya why not. Kayak
ada juga suami gue impiannya dia adalah, sayang kamu jadi CEO ya, aku jadi bapak rumah tangga gitu. Soalnya kalau misalkan dia nggak masalah gue, orang gue lebih suka jadi CEO, gue nggak begitu suka ngomong anak baby, tapi gue sayang sama anak gue gitu. Why not? Tapi kan itu dia. Ya. Ya sebenarnya emang kesepakatan bersama sih. Ini kesepakatan pertama. Ya. Kesepakatan bersama, terus juga masing-masing mau nggak menerima dengan keadaan tersebut, kompromi Kompromi ya kan. istilahnya tuh kompromi. Kalau nggak bisa, nah itu tuh yang repot banget. Kalau nggak bisa kompromi, pengennya A, yang satu pengennya B, terus dipermasalahin terus, nyindir, wah udah habis lah itu. Iya. Gue sebagai yang udah nikah lebih lama, lu banyak ngeliat gak sih teman-teman lu juga yang kayak gitu, yang sama pasangannya kadang-kadang kayak berantem sendiri gitu, padahal kan yang harusnya diberantemin tuh dunia ya, kita berdua melawan dunia, bukan kita berdua lawan satu-satu. Ya itu sih kalau menurut, karena emang nggak bisa kompromi kan, biar gimana pun dua orang ini kan dari dua dunia, dari dua lingkungan yang berbeda. Apalagi kalau mungkin contohnya lu lebih ekstrim lagi, yang satu dari negara lain. Cuma kalau memang nggak bisa ketemu, nggak bisa kompromi, nggak bisa terima satu sama lain, ya akan ribut terus, akan dipermasalahin terus tentang hal-hal yang mungkin kalau kita dari point of view orang luar melihatnya itu sebagai suatu hal yang kayaknya nggak perlu diributin gitu deh. Tapi ya itu tadi, karena mereka punya value yang berbeda-beda dari keluarga masing-masing, dari cara mereka dibesarkan, akhirnya itu menjadi masalah besar buat mereka, dan ribut aja terus, sudah diributin aja. Iya, ya banyaknya sih masa keuangan yang cerita ke gue tuh gara-gara pasangan dan keuangannya sih yang disembunyi-sembunyiin gitu. Nah tapi yang gue perhatiin juga adalah klien gue itu klien yang, kan gue financial planner juga ya, beberapa klien gue adalah dokter, lawyer, yang dari pekerjaannya profesional settle, tapi literasi keuangannya banyak yang masih belum tahu tuh gitu. Dan kan ini data yang akan paling lu sering denger di semua media kobas finansial. Tingkat literasi keuangan di Indonesia, tingkat inklusi keuangan di Indonesia adalah sekitar 88%. Tapi tingkat literasi keuangan adalah 66%. Jadi makanya baik yang pinjol, judul segala macam kan. Nah kalau gue punya insight yang berbeda nih. Oke nih, 66% kan tingkat literasi keuangan di Indonesia, tinggi kan. Nah tapi kalau kita lihat lagi literasi keuangan kan banyak ya, panjang, lebar, dan tinggi. Ada literasi keuangan jurusan budgeting, jurusan manajemen utang, tentang pasar modal, investasi, kripto, tentang asuransi gitu. Ini literasi keuangan yang mana nih? Ada orang yang literasi keuangan tentang asuransi jago, tapi belum tentu dia tahu saham itu apa sih. Ada yang jago saham nih, tapi nggak tahu, nggak punya asuransi. Asuransi itu apa? Nggak tahu gitu kan. Nah jadi yang mana dulu? Nah terus gue ngeliat juga klien-klien gue yang high profile, tapi gue nanya obligasi negara tahu nggak tahu, reksadana tahu nggak, enggak. Sebenarnya tuh literasi keuangan yang menyeluruh itu emang susah gitu. Lu mau masuk dari mana? Masuk dari asuransi kah? Masuk dari saham? Kayak gitu. Jadi kita jangan overestimate bahwa wah dia mah dokter nih, tahu pasti saham. Enggak, orang dia sibuk. Jadi jadi nggak sempet gitu. Nah kalau kita yang kerja di dunia literasi keuangan, ya kita tahu banyak ya karena memang kerjaan kita gitu. Bukan karena ya tahu karena kitanya, ya karena memang kerjaan kita. Jadi ya literasi keuangan itu di Indonesia masih, kalau keseluruhan gitu, gue yakin masih banyak yang bisa dieksplor dari situ. Gue yakin nggak 66%. Iya, jadi mungkin ini kali ya, terlalu oversimplify aja. Ya atau mungkin 66% itu ada sih, gue baca itu tuh mencakup apa aja gitu. Tapi kan berarti masih banyak hal tuh yang di luar itu yang nggak nge-capture pengetahuan each person tuh seperti apa terhadap uang dan produk keuangan di Indonesia. Iya.
Betul, gue setuju tuh. Nah, itu yang lu bahas itu ada tuh di Psychology of Money yang Morgan Housel. Ada itu. Jadi jangan ngelihat kalau orang itu punya posisi tinggi, CEO atau apapun, belum tentu financial literasi dia bagus. Karena dapat duit pun mungkin nggak dia investasikan atau dijadiin apa, tapi dibeliin mobil mewah, dibeliin helikopter, private jet. Salah nggak? Nggak salah. Tapi memang akhirnya karena mereka juga nggak paham banget, gitu kan. Antara mereka punya financial advisor atau dia ngasih itu buat orang lain yang kelola duit dia. Iya, betul. Karena dia juga nggak tahu harus gimana. Dia taunya cari duit, dapetin duit segede gitu dia bisa. Tapi ngelola itu duitnya, ngatur ke duitnya belum tahu. Gue waktu itu belum lama lihat video Michael Jordan. Kan dia habis dia pensiun itu, dia masih tetap punya penghasilan gede karena dia punya kontrak eksklusif dengan Nike, which is lini brand Air Jordan-nya itu akan terus dia tetap dapetin selama Air Jordan tuh masih ada yang beli kan. Dan sampai sekarang masih ada yang beli. Dia pensiun tahun 98 cuy, sekarang 2025. Jadi dia itu bisa dapetin, gue lupa angka pastinya, kalau nggak salah 50 juta US dollar tiap tahun. Sampai akhirnya tuh dia bingung untuk pakai itu semua duitnya mesti diapain. Saking banyaknya duitnya. Akhirnya dia antara beli private jet, yang private jetnya dikasih logo Air Jordan-nya dia. Ya dia nggak tahu harus ngapain. Jadi dia tanya, mungkin dia punya financial advisor, atau mungkin ada orang yang ngatur duit dia, tapi kan di satu sisi dia juga nggak tahu duit gue harus diapain. Saking benar-benar, saking banyak ya. Akhirnya dia sampai beli klub NBA, dia jadi owner klub itu, dan beberapa tahun kemudian dia jual, dapat lagi untung, kalau nggak salah untungnya itu sekitar 2 miliar US dollar, kan dapat duit lagi banyak gede, dia juga nggak tahu. Makin bingung ya. Makanya akhirnya gue ngeliat gini. Ada orang yang saking banyak duitnya, bingung duitnya harus diapain. Ada orang yang saking nggak punya duit, bingung nyari duitnya gimana. Tapi tetap aja mereka punya masalah duit kan. Bagaimana caranya duit yang mereka terima, mereka hasilkan, ini nggak bocor, nggak lari yang ke hal-hal yang aneh, yang mungkin ya buat kita, ngapain sih lu beli barang seperti itu, padahal nggak perlu, mungkin aja lu makan juga masih susah. Iya, betul. Ya, karena akhirnya apa yang dilakukan sama manusia terhadap duit itu balik lagi adalah suatu hal yang emang emosional sih. Emosional. Ngeliat rekening tiba-tiba jeder ada 100 juta. Kan lu bahas tuh, kenapa 100 juta itu menjadi sebuah ini kan benchmark ya. Iya. Nah mungkin itu yang banyak orang belum bisa terima ketika melihat duit gue ternyata banyak, yang nolnya banyak nih ya. Nggak siap mentalnya, karena sebelumnya nggak pernah ngalamin hal itu, orang tua juga nggak pernah ngajarin lah. Iya. Yang gue dapat 100 juta pertama gue juga masih kayak wow. 100 juta. Tapi kenapa secara psikologi ketika orang udah bisa achieve 100 juta pertama, ke 100 juta berikutnya jauh lebih gampang? Sebenarnya bukan cuma secara psikologi sih. Kan kalau investasi itu kan persenan ya naiknya. Iya. Berarti kalau kita mau dapat uang nominal lebih gede, modalnya juga digedein dong. Nah kan kalau kita sekarang kalau investasi di instrumen yang standar gitu ya, 10 juta misalkan, dapat apa nggak berasa. 7% per tahun berapa 10 juta? 700.000 per bulan berapa? Nggak akan berasa gitu kan. Nah, sementara kalau kita udah punya 100 juta, itu tuh udah mulai berasa nih. Oh, investasi tuh segini gitu kan. 100 juta kalau deposito 5% per tahun, berarti dapat 5 juta kan setahun, per bulannya 400.000, ya udah mulai berasa gitu. Ada nih gitu. Dan itu udah cukup, kapital yang cukup untuk kita diversifikasi, investasi lain-lain. Jadi dari secara nominal juga bisa kayak membelah diri, makin banyak aja, sementara kalau yang kecil susah. Nah terus juga kalau yang gue lakuin, gue kan ada hutang dulu nih yang harus gue bayar. Lo tahu tadi sisa 700, 800, 600 ribu per bulan tiap bulan. Nah untuk gue bisa survive pada masa itu, gue kan ngambil side jobnya udah kayak orang gila ya, apa aja gue lakuin kan, yang penting halal. Nah setelah itu lunas, drive gue untuk kerja sampai tipes tuh masih ada. Jadi gue tetap melakukan hal itu sampai ternyata nyampe 100 juta
rupiahnya cepet. Nah abis dapat 100 juta rupiah, drive gue itu masih ada, plus gue udah punya ilmu keuangan yang mumpuni untuk nge-manage itu si 100 juta dikemanin aja untuk terus berkembang. Tuh lanjut terus. Kalau yang gue alamin seperti itu sih. Tapi banyak juga, udah dapat 100 juta pertama nih, beli tas 70 juta. Ya, sisa 30. Sisa 30 juta. Iya. Terus habis itu gak mau kerja lagi, kan gak bisa bergerak itu uangnya kemana-mana lagi. Iya sih. Iya. Tapi ada orang yang punya duit segitu, dia beli tas 70 juta. Ada banget. Biasanya mampirnya ke Plaza Indonesia tuh. Iya, beli Dior. Ada banget. Iya. Ya tapi berarti memang ini ya 100 juta psikologis banget ya. Dan memang dari situ juga bisa baru kelihatan lah ya. Berasa. Karena biarpun pesanannya terlihatnya besar, tapi jumlah yang didapetin kecil. Nggak berasa. Iya. Iya sih. Menarik. Tapi lu memang ini sih ya. Bikin konten kayak begitu dan followers lu tuh mau nempel engage sama lu itu, apa sih yang lu lakukan sampai mereka tuh pengen nanya dan pengen dapetin jawaban dari lu? Gue punya teori. Okay. Kan kalau kita lihat di sosial media ya, banyak kan orang tuh nyari yang beda gitu, cari statement yang bikin dia berbeda. Kayak contohnya again Timothy Ronaldo ya. Dia tidak senang, goblok gitu kan. Orang aja mirip yang goblok sama dia. Ya maksudnya dia dengan apa? Dia mengeluarkan suatu statement yang orang-orang cenderung tidak suka ya kan. Nah kalau gue beda. Kalau gue pengen semua orang yang lihat gue merasa gue validasi. Jadi gue memang ada beberapa hal yang gue sangat prinsipil, kayak gue nggak suka metode 50-30-20, gak make sense. Itu gue utarakan gitu ya. Tapi di setiap konten-konten lain yang lebih yang selain itu, gue pasti bilang kayak menurut gue ini cara terbaik. Kalau udah melakukan ini great. Tapi kalau juga enggak, ya nggak apa-apa, karena ya gue cari dua sisinya gitu loh. Jadi gue menempatkan orang-orang tuh sebagai kayak orang gue temen aja. Gue kan nggak mungkin kalau sama temen gue akan mencoba kayak you're good, tapi ada cara yang lebih baik. Tapi lo juga kalau gitu juga ya nggak apa-apa kayak gitu. Dan gue mencoba terus konten-konten gue instead of lawan arus sehingga melihat, gue mencoba bikin arus. Gue mencoba memvalidasi apa yang orang-orang pikirin, tapi nggak mereka sanggup ucapkan karena takut unpopular opinion. Kayak misalkan nikah di KUA. Sekarang semuanya yes please aku mau share ini ke grup keluarga kayak gitu misalkan. Atau kayak apa ya yang kayak yang gue konten gue, kalau gue udah ngutang, gue nggak akan ngutang karena gak lubang tutup lubang. Gue akan minta kerjaan. Itu banyak yang share, iya harusnya kayak gini, itu aku juga kayak gitu. Jadi yang orang-orang gak berani omongin, padahal itu menurut gue weightingnya adalah betul, gue ucapin gitu. Jadi menurut gue karena gue memvalidasi semua most of the people, jadi banyak orang-orang yang curhat sama gue sampai berparagraf-paragraf karena merasa gue tidak judgmental mungkin ya. Iya, lu juga membuat mereka tuh relate sama lu. Mungkin. Dan gue gak ngejudge sih. Iya. Sama mungkin ini kali ya, lu memposisikan diri lu juga setara kali sama mereka. Karena lu gak memperlakukan mereka tuh sebagai pengikut lu doang. Iya. Tapi sebagai teman. Enggak. Gue bakal mereka kayak anak-anak gue. Anak-anak lu. Iya. Mama sih ya, bener juga. Iya, jadi gue tuh, gue merasa ya, bisa aja gue salahkan, bisa aja gue halu. Gue merasa kayak, ya kalau salah, ya gue akan bilang kayak begitu, salah lu. Iya, tapi at the end I'm your mommy, come back to me, I love you still. Terus sekarang lu ada mau nulis buku, udah jadi malah? Udah jadi. Udah jadi ya. Udah jadi. Ini bukunya masalah kan, ini buku you. Ini buku saya. Ini masih ada di Gramedia, diterbitkan oleh Kompas. Silakan Anda bisa dapatkan Generasi Zombie.
Lalu juga ada buku Mindset Beruang. Ada, lihat tuh, ada beruangnya. Ada beruangnya kan ya. Di sini ditulis tutorial menjadi dewasa, kaya dan bebas hutang. Yes. Ayu Sarah Herlia Vince. Wah buset, dari semua gelar ya ada. SE, MBA, QWP apa sih? Qualified Wealth Planner. Oke. Kalau CFP kan Certified Financial Iya, Planner. planner. Semuanya dan ini lu tulis, udah kapan mau terbitin? Lagi buka pre-order dari tanggal 24 Oktober sampai 5 November. Oke. Dan nanti kayaknya sebulan kedepannya udah bisa didapatkan di toko buku kesayangan Anda. Oke. Dan ini gue nulisnya setahun, bro. Setahun nulis ya? Oke, di sini ada money mindset, ada red flag keuangan, pelajaran dari masa kecil dan kesalahan yang terulang. Wow, the history repeat itself. Berarti maksudnya ada cycle yang nggak putus. Iya, di keluarga gue spill. Oke, terus ada unconscious spending. Apa sih unconscious spending itu? Ciri-ciri unconscious spending. Terus ada masa depan. Aku, Dion, dan masa depan yang kami rancang. Oh, ini personal sekali berarti ya? Oh, nah ini dia. Sebenarnya ini tuh gue pengen gini. Jadi kalau gue lihat buku-buku keuangan, banyak sekali buku-buku keuangan tuh yang lumayan intimidatif ya. Intimidatif? Iya, yang bahasanya keren banget gitu. Tapi untuk yang pemula mungkin lumayan susah ditelan. Nah, kenapa gue pengen buku Mindset Beruang ini adalah kayak buku entry level banget buat teman-teman yang belum pernah banget belajar keuangan atau baru belajar keuangan tapi sekilas-sekilas. Ini biar bisa ditelan lebih gampang gitu. Jadi gue pengen, ini tuh adalah buku keuangan ya. Ini bukan memoir, ini bukan novel, ini buku keuangan. Dimana you guys akan belajar keuangan banget nih. Nih, gue jelasin SLIK itu apa ya kan. Terus banyak angka-angkanya juga. Tapi gue pengen pengalaman baca buku ini beda teman-teman sama pengalaman baca buku keuangan lainnya. Kalau pengalaman gue baca buku keuangan banyaknya, selesai membaca tuh gue kayak wah. Selama membaca gue udah wah, nyatet, wah. Pusing nih. Ya pusing sendiri, mungkin karena gue lama gitu. Tapi gue pengen teman-teman kalau baca pengalamannya pas baca buku ini adalah gak berasa kayak belajar keuangan, tapi tahu-tahu jadi tahu aja, jadi pinter aja gitu. Jadi makanya ada beberapa part di sini yang pas awal-awal bab akan kayak ketawa-ketawa sendiri. Nanti ada yang di saat jadi malah rada nangis. Tapi tetap gitu, ini tuh daging ya, menurut gue, karena gue yang bikin ya kan, menurut gue ini daging banget orang gue yang bikin. Nah, tapi memang ditunjukinnya kayak gitu nih, lihat tuh ada buat budget trackingnya, ada ada cara atur cash flow, cara manage utang, terutama ini nih yang manajemen utang. Kalau menurut gue di Indonesia tuh kurang banget pelajaran tentang manajemen utang. Dan banyaknya materi-materi tentang manajemen hutang. Karena kan dianggap hutang itu tabu. Iya, dan hutang itu tabu, dan banyak juga materi-materi di luar sana tentang manajemen hutang yang kayaknya yang nulis tuh belum pernah kelulit hutang gitu. Gue udah pernah kelulit hutang, gue udah pernah lunas, gue pernah bikin produk perbankan tentang hutang. I know exactly what I'm talking about, dan semuanya aku spill di sini. Tapi pas orang baca, gue nggak mau orang tuh baca, wah susah banget ini. Gue pengen pengalamannya beda orang baca ini. Iya. Lu pengen supaya kalau orang itu baca jadi paham ya. Gitu. Ternyata. Wah gitu. Kan lu kan bingung juga. Sama ini tuh buku keuangan, lu kan tetap ada part-part di mana otak lu akan panas sedikit gitu. Tapi gue harap overall pengalamannya kayak ini tuh kayak bubur. Gampang gitu loh. Gak usah digigit, langsung bisa ditelan. Langsung kenyang. Ini bukunya harganya berapa? 77.000. 77.000. PO-nya berarti ke lu? PO-nya ada ke toko buku
yang ada di link di bio gue pokoknya. Oh, oke. Nanti bisa langsung ke Instagramnya Mama Bertitik Uang ya. Oke. Ini covernya lucu sih. Iya. Ya. Ini apa? Mindset beruang. Beruangnya lagi duduk-duduk kan. Ini duit ya? Iya duit. Kayaknya mikiran apa? Aku pikir nih kayak kue gitu. Ternyata ini duit. Kok tau kan? Gue gak tahu lu pada nonton atau tahu atau nggak, cuma kayak Gen Z kurang relate ya. Tapi zaman dulu itu kan kalau baca buku Donald Bebek, ada namanya Paman Gober. Nah, dia tuh suka berenang di gudang uangnya dengan bentuknya tuh koin-koin kayak begini. Iya benar. Kalau di Indonesia namanya Paman Gober. Kalau di aslinya sana tuh Disney namanya Uncle Scrooge. Uncle Scrooge. Nah, dia tuh orang kaya. Di kota Bebek tuh dia kayak Donald ponakannya. Oke, gue kayak oh ini duit nih, koin. Oke, berarti udah bisa dipesan pre-order. Ini sih kita ngerekam tanggal 27 Oktober. Nah, gue coba gue kebut lah ya. Tapi nanti selain pre-order bisa ada yang ready kan? Iya, ada yang ready. Ada yang ready kan. Jadi, nah kalau pre-order dapat apa? Ada, bisa kan suka dapat bonus pre-order. Ada gak? Ada bonus? Ada. Jadi kalau yang dari bukunya langsung tuh pasti ada bookmark, dapat tanda tangan aku, tapi tanda tangan aja nggak pakai cap bibir. Harusnya pakai. Iya. Bikin stempelnya biar gampang. Waduh gitu ya. Iya. Mungkin nanti aku pertimbangkan cap bibir. Spesial. Ini kan di Disney ada logo beruangan nih. Nah, di sebelahnya. Bisa. Oh sama kalau dari buku ini langsung nanti bisa dapat voucher 30% diskon kelas gue Money Master Class gitu. Oh, oke. Yang itu self pay, jadi bisa belajar keuangan full di mana aja, kapan aja. Nah dan karena ini PO kerjasama sama 7 toko buku, ternyata setiap toko buku itu mereka ngasih bonus. Oh gitu. Bonusnya macam-macam terserah mereka. Ada yang bonusnya pouch, ada yang bonusnya printables buat menabung template menabung, ada template budgeting banyak. Jadi kalau misalkan ngelihat video ini pas sebelum pre-order, please pilih sesuai dengan bonus yang kalian mau ya di toko buku tersebut. Oke. Di buku ini menarik sih. Di sinopsis belakangnya tulisnya begini. In this economy, jadi dewasa itu bukan tentang punya semuanya. Tapi cukup tahu kapan harus beli, kapan harus berhenti, dan kapan harus bilang aku udah cukup. Nah, ini masalah banyak orang. Dia tahu kapan cukup. Dan jadi kaya itu bukan cuma soal saldo, tapi soal bisa tidur nyenyak karena kamu tahu bukan cuma buat diri sendiri dan harus berguna buat orang. Di fase ini pastikan juga posisi keuangan dan kehidupan kamu tidak merendahkan orang lain. Karena sejujurnya value itu ada di pikiran dan hati kita. Inilah fakta yang gak semua orang bisa punya. Buku ini membuka realita dunia finansial dengan segala luka dan traumanya. Oke. Mengajak kita memahami tentang mindset beruang, gimana strategi lunas hutang. Bukan mikrofon lunas hutang. Bukan. Kenapa penting nyatet pengeluaran? Nah ini. Nyatet pengeluaran tuh penting banget. Serius. Karena kalau nggak lu bingung, kok duit gue habis ya? Gue nggak tahu kemana nih. Gimana nyiapin masa depan dan kenapa investasi itu wajib? Bukan pilihan, sampai ngajarin gimana punya personal branding yang menghasilkan cuan. Wah, mungkin ada ilmu lain lagi nih di sini. Iya. Pilihannya ada di kamu, mau diem di tempat atau mau mulai gerak. Walaupun pelan, tapi pasti. Ini penerbitnya adalah Kawan Pustaka. Gitu. Nanti boleh nih ya, langsung order aja bukunya. Harganya juga menurut gue reasonable. Dan isinya juga menarik. Gak cuma tulisan doang, ada gambar-gambar, dikasih tabel. Gak bosenin lah. Lu kayak gak lagi baca diktat kuliah. Nah itu yang mau gue hindari. Make finance less intimidating. Iya, betul. Dan gue boleh pamer gak? Apa tuh? Pameran? Pamer. Ini mungkin orang-orang tuh gak tahu. Tapi karena gue dulu kerja di NGO, jadi gue banyak sekali berkutat dengan komunitas-komunitas rentan gitu ya. Dan satu yang dari dulu tuh gue menekankan sama tim gue adalah kita kalau bikin video wajib ada closed captionnya dan wajib harus gede biar orang bisa baca. Itu karena kan bisa aja orang yang tidak bisa melihat dengan
jelas Iya, gitu. iya, iya. Pengennya bisa lebih jelas. Sama juga kayak gini, if you see it, ini kan banyak yang gede-gede kan. Dan fontnya dibedain untuk teman-teman yang dyslexic atau untuk teman-teman yang tidak bisa melihat secara jelas biar lebih jelas. Mata gue udah plus. Gue kalau baca buku harus pakai kacamata plus. Ini gue kalau gue lepas nih gue nggak kebaca tulisan gue yang. Iya. Gue nih salah satunya. Jadi ini adalah my effort of inclusivity, guys. Nggak semua orang tahu. Tapi just to spread the word, we did this and we're proud to do it. Dan aku pikir semua orang kalau bisa boleh sih effort inclusivity-nya. Oke, mantap. Betul. Oke. Makasih juga ya aku udah dikasih nih. Oh iya dong. Generasi Zombie. Ini buku sekali lagi bisa dapatkan di Gramedia terdekat atau bisa langsung ke Shopee-nya Kompas atau Tokopedia-nya Kompas. Lagi ada diskon sih sekarang. Diskon 40%. Jadi 56.000 dari 98.000. Ini karya saya, sebuah karya yang awal mulanya karena dipanas-panasin sama seseorang yang bernama Henry Manampir. Henry bener-bener gue gak tahu juga orangnya. Filosofi teras itu the best, salah satu mega best seller. Oh yang itu ya? Iya. Kirain Henry yang lain. Henry siapa emang yang lu pikir? Gak tahu. Thank you ya Ayu buat ngobrol-ngobrolnya. Sukses lu buat Mama Beruang, buat bukunya nanti nih Mindset Beruang, atau nanti lu mau bikin apa, korporasi atau sebuah ini kali ya, konsorsium. Jangan, nanti. Siapa tahu kan, lu gak pernah tahu loh. Itu konsorsium kan. Jangan. Konsorsium gede dong. Suatu hal yang lu pengen bikin apa ya? Iya. Masuk ke bagian elit global gitu. Waduh. Mengendalikan ekonomi dunia di balik layar, kamu gak pernah tahu. That sounds cool. Iya dong. Kalau sekarang lu mungkin temenannya sama teman-teman influencer keuangan lu yang ada di Indonesia, nanti temenan lu sama Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Lan, ada itu nggak Lan? Ada cepet nggak Lan? Sini beli gue udah gitu ya. Ya udah lah ya, daripada kita makin ngelantur, gue tutup aja lah. Thank you ya. Sekarang kayak lagi buat ngobrol-ngobrol ya. Kita jumpa lagi di Talk Podcast episode berikutnya. Bye. Bye, thank you Andri.